Halaman 56. Lanjut yang kemarin, iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Kemarin kita udah memulai makanannya. Apa makanan iman? Yaitu benar, kan itu kemarin ya. Apa yang mendiami Islam itu sabar. Apa minuman tauhid itu pengasih penyayang, kan itu kemarin. Dan apa di mana tempat makrifat itu dinan sunyi, itu kemarin ya, dinan sunyi. Lalu apa amalan iman? Yaitu la ilaha illallah. Kasih baca. Apa amalan Islam? Yaitu Allah. Itu dia ya. Apa amalan tauhid? Hu Allah. Apa amalan makrifat? Allahu. Sampai kita itu ya. Dan kita kemarin sudah membahas kapan Nur Muhammad memuji Nur Allah, namanya itu. Kapan Nur Allah memuji Nur Muhammad, namanya itu, kan itu kemarin. Hu Allah, Allahu. Nah, itu dia saat saling puji memuji, dan itu adalah amalan ma'rifat. Ma'rifat dan tauhid. Siapa yang punya amalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemana kembali amal? Kepada Allah yang bernama la ilaha illallah. Sampai situ kemarin ya. Tapi sebelum kita lanjut, boleh kalau ada yang samar, kalau tidak lanjut kita. Itu kata kunci kemarin ya, amalannya itu. Jadi Ya. Awak kan tidak boleh meninggalkan Allah kan gitu kan. Jadi setiap dia gantung waktu kan Allah atau Allah pun sebaiknya gitu kan. Gantung itu kan awak tapi nak ucap gitu. Sebenarnya kalimatnya yang pas, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang meninggalkan Allah. Ya. Karena kita meninggalkan Allah, maka kita binasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Jadi kuncinya untuk sampai bersama dengannya setiap saat hanyalah kesadaran. Kesadaran. Modal kesadaran itu hanyalah waktu. Cuma waktu saja. Kalau kesadaran ada, waktu pasti. Kalau kesadaran tidak ada, waktu tidak ada. Jadi cukup memahami, udah itu dia. Sebab dia tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah. Kalau sempat dia meninggalkan kita, Bu, kita pernah mengalami, mungkin pernah di antara kita. Begitu kita berjalan, umpamanya dari Panam, ya, mau pulang. Itu tiba-tiba nanti, ini di mana? Ini di mana? Itu balik itu memerlukan waktu yang luar biasa. Mau berkeringat kita. Di mana? Capek, astagfirullah. Tak dapat. Akhir jalan itu terus kita. Baru balik dia. Itu baru hanya beberapa detik dia tinggalkan, kita tak berguna lagi dibuatnya. Jadi itu Rabbani meninggalkan awak dosa. Saat itu dia Rabbani meninggalkan insani, maka dia tidak bisa pedoman. Maka disebutlah kita linglung. Makanya cepat kembali, astagfirullah. Apa dosa kita? Kembali cepat. Kalau sempat dia tinggalkan selamanya, ya sudahlah kita. Tinggallah casing ni, tak menyadari dirinya. Ya kadang-kadang awak jalan lurus Ustaz. Ya. Awak jalan kalau tujuan awak kan berdiri Ustaz, tapi mungkin awak berjalan-jalan. Kan awak mungkin kebiasaan awak lurus kan. Mana kita tak tahu. Jalan tu dah kita lewat, tapi ni kemana arah? Kemana tak tahu tu, Bu. Kena tak ditunjukkannya. Tak ditunjukkannya. Seperti itulah yang disebut dengan pikun. Maka dia tidak tahu saat apa yang dia buat itu kemana, tak tahu. Makanya jarak rumah dengan tempat dia tu cuma 100 meter. Tapi dia, saya mau pulang, tapi tak tahu dia jalan pulang lagi tu. Kerana Rabbnya tidak meninggalkannya. Begitu, Bu. Jadi kalau ditinggalkan kita, maka casingnya tidak berguna. Makanya orang yang telah keluar Rabbaninya, kan sering kita dialog, Bu, di kamar mayat tu dulu. Siapa nama? Itu dia tidak ada lagi.
Tak nyambung lagi. Matanya terbuka, digini kan diam aja lagi. Begitulah Bu, kalaulah kosong tuh. Makanya yang paling ditakutkan itu tidak takut miskin, tidak takut kaya, tidak takut, yang takut Rabbani meninggalkan kita. Supaya Rabbani jangan tinggalkan kita, ikuti dia. Jangan pernah mendurakainya. Itu aja. Maka namanya takwa. Mengikuti perintah Allah, meninggalkan larangannya, itulah takwa. Kapan itu takwa muncul? Dari keyakinan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak lagi bertanya kepada makhluk. Dia hanya bertanya kepada Rabbani. Jadi mau berjalan kemana saja, dia mempedomati Rabbaninya. Kita mau ke sana, rencana awal tiba-tiba berubah. Apa maksudnya? Pasti ada maksud. Apa gitu dia? Sebab Allah itu dia Maha tahu. Jadi itulah, jadi kalimatnya memang yang pas. Rabbani tak pernah meninggalkan kita. Kita yang selalu meninggalkannya. Kita yang tak cinta dengannya, Bu. Dia cinta dengan kita. Mengakui itulah, makanya untuk sampai tidak ditinggal, kita tidak meninggalkannya, kita wajib mengakuinya. Maka pengakuan ini namanya cinta. Apa pengakuannya? Asyhadu alla ilaha illallah. Itunya. Jadi kita menyaksikan perbuatan Allah pada diri kita. Dia yang punya kesadaran. Selama tidak sadar, maka disebutlah apa nama itu, Bu? Tapi tidak paham bahwa dia. Jadi hidup yang paling menderita itu adalah ketidaktahuannya kita tidak tahu. Itulah hidup yang paling menderita. Apa namanya itu, Bu? Kalau ketahuan diri tidak tahu itu apa namanya? Tidak sadar diri ya. Maka orang gila itu, Bu, dia tidak tahu bahwa dirinya gila. Kalau tahu dirinya gila, dia tidak gila lagi. Iya tidak? Itu dia. Jadi kita tidak tahu diri kita, maka kita itu dia. Kalaulah tahu kita tidak ada, maka Rabbani yang ada. Apabila Rabbani yang ada, itulah menunjukkan keberadaannya pada diri kita. Maka disebut qadim. Jadi kalaulah bergerak di level itu yang disebut sama ada. Itu kira-kira Bu aja ya. Ya, siap Bu aja. Ya. Betul. Bukan, karena dia sangat cemburu. Kita berjalan, tak dia yang diingat. Cemburu dia. Cemburu dia, Bu. Lebih cemburu dari kita lagi. Kau betul tak ingat aku lupakan betul lah, coba lah. Tak bisa kita rupanya tanpa dia. Gitu dia, Bu. Karena cemburunya. Ya. Makanya besok bolehlah ya. Tapi buku itu agak tebal pula. Judul bukunya Ru'yatullah. Ru'yatullah kalau bahasa kita melihat Allah. Jadi setiap pandangannya adalah Allah. Di mana saja lihat Allah. Bukunya tebal ini. Hijau kulitnya. Kecil-kecil besar inilah. Sebesar buku-buku kita cetak itulah, tapi tebal. Udah. Ru'yatullah, melihat Allah. Kayaknya ulama dari Malaysia. Kayaknya, ya. Ru'yatullah juga ulama-ulama tasawuf, ya. Dia kan dari petani itu banyak, Bu. Petani itu banyak. Makassar, ya. Makassar, Padang juga banyak. Aceh apalagi ya. Luar biasa ulama kita nih. Lanjut. Nah, masuk di halaman 57. Bermula nan di akhir saat 4 nan kan datang mana-mana nan 4 itu. Di akhir saat.
Di akhir saat itu maksudnya apa tuh Bunda? Berakhir berarti di gerbang pintu kematian. Begitu kira-kira Bu ya. Di akhir saat, di akhir hidup, di akhir hayat, di akhir saat. 4 nan kan datang. Ada 4 yang akan datang Bu. Ya, dan mana yang 4 itu? Mana-mana saja nan 4 itu. Pertama, kalimatnya perteguhlah perahu. Digambarkannya perahu. Perahu tuh terbayang perahu Bu. Perteguhlah perahu karena laut sangat dalam dan banyak manusia nan karam di lautan itu. Apa yang disebut? Biang harapan tembus, genting menunggu putus. Itulah gelombang sangat kuat. Jadi apa yang kita buat sewaktu kita sadar, itu akan datang muncul bersama kita. Kalau kita hobinya apa nama Bu? Kalau kita perempuan mengerumpi lah ibaratnya ya. Kalau kami laki-laki hobi di meja domino ya, atau di meja judi. Itu kawan-kawan itu yang muncul di saat itu. Ada dulu kisah Syekh Bersisa, masih ingat? Syekh Bersisa, ulama yang murid-muridnya saja udah sampai di level keseimbangan. Artinya udah bisa dia meloncat dari daun jambu citra itu ke daun pinang. Daun pinang ke daun mangga. Begitu dia. Tapi kan iblisnya, setannya juga lebih kuat. Kalau ulama lebih ulama lagi tingkatnya. Akhirnya apa? Dia tidak lulus di godaan itu. Godaannya apa? Kan udah 3 hari 3 malam tak batal wudhu dia. Sementara saya bersisa, tiba di waktu asar dia berwudhu menjelang waktu isya. Kalau kita yang awam kadang siap asar batal pula wudhu, ya. Maghrib ambil lagi wudhu, isya ambil lagi wudhu. Itu ulama-ulama tuh kadang mau 3 kali cuma wudhunya sehari, tidak batal. Begitu dia. Nah, kalau kita kan kadang tiap jamnya batal. Nah, itu bedanya. Karena kita banyak yang masuk, jadi angin banyak terkurung. Angin banyak terkurung, setiap saat dia keluar. Nah, ulama itu tidak. Makanya sebut makanannya zikir ya, zikir ya. Lalu apa? Karena tidak sampai 3 hari tak juga diambil wudhu. Heran. Apa resepnya? Engkau kok tidak pernah batal wudhu? Sementara saya batal wudhu. Enggak. Nah, itu dia. Akhirnya apa? Mudah katanya. Tapi engkau tidak akan sanggup melaksanakan persyaratannya. Saya akan sanggupkan. Asal engkau tunjukkan. Tidak akan bisa. Bisa katanya. Baik katanya. Syaratnya mudah. Supaya terasa nikmat ibadah, kita buat dosa sedikit. Kan mulai Bu. Itulah namanya iblis, setan. Bagaimana caranya? Engkau wajib bisa membunuh. Tentu tidak mau dia. Saya ulama. Tidak sanggup saya kalau membunuh. Kan tadi saya bilang. Di bawah itu tidak ada lagi. Ada. Apa? Kau berzina. Tidak juga sanggup saya. Mana mungkin dia berjubah kan? Tidak sanggup saya kalau berzina. Nah, kalau begitu tidak usah jadi bertanya kepada aku katanya. Tidak ada yang paling ringan lagi. Ada katanya terakhir. Tapi ini syarat terakhir. Apa? Coba kau minum memabukkan. Nah itulah. Semuanya ketiganya dilakukan. Akhirnya. Begitu dia terjebak. Itu disebut perahu di tengah laut, sangat banyak manusia yang karam dibuatnya. Begitu dia sakarat, datanglah dia menyerupai seperti tadi. Aku bisa menolongmu dari bunuhan orang banyak ini dengan catatan kau akui aku. Mati kafir. Jadi yang enggak batal-batal
Setan. Iblis. Menyerupai dia seperti manusia. Buat amal dia. Ya, mana iblis itu kan kentut-kentut pula dia. Itu dia. Begitu dia mulai berzina, beri lapornya ke orang. Itu ulama-ulama kalian puja-puja. Itu berzina dia. Mulai orang dah tu. Lalu dia datang lagi ke ulama tu. Nanti orang kampung sebentar lagi datang. Kau bunuh dia. Tidak hamil dia besok, kamu bahaya. Ini dibunuh. Begitu dibunuh, pergi pula dia ke kampung iblis tu. Tu cerita kalian setelah berzina dibunuhnya orang tu. Datang pula lagi. Tu orang kampung tahu kamu bunuh. Cepat kau kubur dia. Kalau tidak kamu dibunuhnya sama-sama. Akhirnya digali kubur. Senang gali kubur, datang orang ketiganya itu dia. Begitulah iblis tu. Aduh mubin. Hidup. Adu dombanya. Jadi, begitu. Di situ di banyak manusia yang karam di tengah lautan tu. Tak jadi sampai kepada Rabbani. Padahal di situ pangkat untuk sampai di situ akan dapat almarhum yang mendapat kasih sayang dari Allah setiap saat melewati gerbang kematian yang kedua. Tapi banyak kita yang karam di situ. Banyak karam. Itu satu ya. Kedua, kalau begitu sediakanlah bekal, karena jalan itu sangat jauh. Jadi digambarkan oleh Umar perjalanan kita ini dari rahim ke dunia. Dunia itu kan artinya dekat. Dani, dekat sekali. Maka digambarkan dekat, satu hari di akhirat, dekatnya begitu dekatnya. Begitu kita singgah di berzah, singgah di mahsyar, terus baru sampai ke yaumil akhir. Itulah sasaran kita. Maka walal akhiratu khairu wa abqa. Yang terbaik, yang kekal itu adalah kampung akhirat. Nah, digambarkan oleh Umar karena perjalanan yang jauh itu, orang-orang yang cerdas, dia tidak mau bawa bakulnya sendiri, bawa hartanya sendiri. Titip sama orang. Paham maksudnya? Itu dia. Titip sedekah. Titip, jadi sampai besok di sana tinggal tanya, gimana yang kemarin? Oh iya. Itu dia. Jadi jangan bawa air zam-zam tu 3 kubik ke sini, kena tangkap, capek. Titipkan sama orang 1 liter. Sampai di sini, nah, nih sedikit. Minta lagi, dapat, betul? Itu caranya. Itu orang cerdas. Bagaimana caranya? Walaya waqa walaya benah. Apa yang kekal daripada yang binasa. Sedekah, impak, wakaf. Itu titip. Besok panen. Itu dia. Panen. Mudah-mudahan ya. Kita buka ladang-ladang itu nanti. Mudah-mudahan. Amin. Jadi perjalanan sangat jauh. Kalau kita tidak siapkan bekal, kita capek nanti. Coba ibu bayangkan. Kalau di Rumbio, Bu, Rumbio itu sama aja danaunya Bu aja ya. Hobinya merantaunya ke Malaysia. 18 tahun merantau ke Malaysia, Bu. Kira-kira kalau pulang kampung, terbayang kira-kira berapa kopernya, Bu? Ini dibawanya tas ransel 1, buah macang 3 buah. Pulang kampung. Merantau 18 tahun. Ditanya orang, kenapa buah macang kau bawa 3 buah? Taruh di ruang tamu 1, di keluarga 1, di dapur 1. Dah penuh seisi ruangan baunya. Dah dapat oleh-olehnya. Semua orang dapat. Kecewa enggak orang kampung tu? Kecewa. Sebab kalau di Rumbio je danau, kalau pulang dari Malaysia diperlukannya Milo. Milo. Ya. Kopi. Ya. Ini dikasih baun macang aja. Itu dia. Nah, jadi kita merantau ke sini mungkin 60 tahun, 70 tahun, 40 tahun, dan tidak akan pernah balik lagi. Udah sebanyak apa bekal yang kita siapkan?
al-yauma nahtimu. Kan itu Bu? Dalam ayat lain, Rabbana absorna wa sami'na farji'na. Balikkan aku 1 jam jadilah ya Allah. Aku akan habiskan umur yang 1 jam itu, seluruh hartaku, seluruh kekayaanku untuk bekal ini. Tapi sayang, keris itu tak pernah lagi kembali menjadi pucuk. Tak pernah lagi. Maka waktu itu adalah yang paling jauh, yang paling dekat adalah kematian. Kan ada bunyi itu Bu. Bunyi itu tidak ada lagi sampai kiamat. Bunyi yang kedua tapi bukan yang pertama. Yang pertama tadi udah pergi, tak pernah balik lagi. Dan yang paling dekat dengan kita, semakin hari semakin dekat. Itulah kematian. Makanya ya Allah, mudah-mudahan kita mati saat mengaji ya. Jadilah. Amin. Sedang solat ya. Daripada mati sedang mencibir kawan. Mati kekacau itu. Itu dia. Nah, siapkan bekal karena perjalanan sangat jauh. Ini kajian kemati ya. Ini kemati. Dan yang ketiga, peringanlah beban. Peringanlah beban kena jalan ya. Jalan tinggi, berdahan. Jalannya tinggi, banyak dahan. Apa tuh? Berdahan, berdandan, apa tuh? Ya. Berandahan. Apa berandahan tuh ya? Tinggi, berandan apa nak berarti Bu? Bebungkuk-bungkul apa nak Bu? Berandahan tu apa tu ya? Bukan kayak bertingkat-tingkat atau berbungkul-bungkul, bukan? Apa tu? Pokoknya jalannya tinggi tapi ada ndak datar dah Bu. Jadi kalau ndak datar, jalannya turun naik, kadang mereng, kadang apa? Tu beban banyak Bu. Capek ndak? Capek Bu. Jadi kurangi disebut tu peringanlah beban. Apa beban tu? Jangan dipikir-pikir je kalau umur segini kan le. Nak ambil apa nama tu Bu? Nak beli Alphard je le ya Allah. Nak beli Fortuner je le. Nak ambil mapetak je 5 le ya Allah. Nah itu kan dipikir lagi kalau umur-umur segini kan. Apa cara setiap yang kita kerjakan jadi ladang ibadah. Nah itu dia. Jangan nak pakailah tulip je lah ya. Bukan tak boleh ya. Ayo kau tak. Besok ikut keluar model berganti balik ya Allah. Capek hidupnya. Itu nambah beban nama ya. Nambah beban. Pakai jilbab baru, model yang baru, pink wing lah boleh lo, pink wing. Lagi ke Kiko lo berjalan. Pink wing nama tu Bu. Pink wing dia. Dulu ya. Itu peringati. Jadi diperingankan beban ya. Jadi jangan dipikir juga lagi apalah cara besok cucu awak ya. Apa yang akan dimakan. Nyalah sudah di Allah Ta'ala dosa-dosanya Bu. Akhirnya dalam kajian ini, dalam kajian hakikat, orang yang memiliki harta melebihi kadar kualitas umurnya, maka di dalamnya pasti terdapat subhat. Itu kata hukama al-hikmah. Jadi kalau diperkirakan umur kita 80, lalu kekayaan yang kita miliki itu mencapai melebihi sampai ke 120 tahun, berarti sekian miliar, itu di dalamnya akan ada termasuk subhat katanya. Tapi benar atau tidak, tapi itulah kenyataannya Bu. Ya. Makanya kalau benar PNS ibaratnya kan, ASN itu, ada polisi Bu di Jawa Tengah itu enggak salah. Sampai pensiun dia, ya Allah. Kendaraannya Astuti ya. Akhirnya terhina dia tidak. Bahkan jadi terhormat pula ya. Jadi viral pula hari ini ya. Jadi di danau itu dulu ada namanya Kamiajin.
Kami Ajin, dia kadis pendidikan di Bangkinang. Kepala dinas. Dulu Pedanka namanya ya. Nah, coba. Apa terjadi bunda? Sampai pensiun Astrea Cup 70 itu londanya. Pensiun dia. Ya. Lalu uang pensiun itu terakhir dibelikannya, dapatlah mobil carry. Tapi rupanya orang banyak sayang dengan dia. Daripada yang rumah bertingkat. Disebut orang, dicari orang. Sampai mati. Pak Kami Ajin. Kami Ajin. Adiknya Makmur namanya. Itu dia ya. Jadi peringanlah beban. Ada 3 bu ya. Ini ada 4 tadi katanya ya. Apa saja yang 4 itu? Di akhir saat supaya tidak payah kita. Yang keempat, sucikanlah amal karena orang nan melihat nak menerima jua. Sucikanlah amal. Apa amal tu? Pekerjaan kita. Karena itu akan dilihat dan semua orang akan ingin melihatnya. Jadi nanti amal tu berarti seluruh kerja bu. Cara duduk, cara berjalan, cara bicara, kan kerja semua tu bu. Cara cari makan, cara bertetangga, cara memimpin. Kalau kita dikasih amanah, sucikan. Bagaimana suci? Berarti terbebas dari ketidakadilan, terbebas daripada apa namanya bu? Nepotisme itu, sukuisme itu. Apa nama tu? Bola bambu ya. Jadi iko wang kampung awak, iko ndak wang kampung awak, iko keponakan, iko wang lain. Sucikan dari itu. Akhirnya apa yang ditunjuk? Suci itu berarti kerjanya adalah profesional. Kalau profesional, maka kita tidak akan melihat siapapun. Mau anak orang lain, kalau dia yang paling hebat, dia akui. Walaupun tidak anak kita. Tapi kalau dia salah, ya lakukan hukum walaupun anak kita. Itu dia. Itu namanya mensucikan amal. Kalau tidak kan kebanyakan bagaimana bu? Di kampung dulu disebut topek di mato dipiciangkan. Itu dulu ya. Topek di dado dibusuangkan. Topek di paru dikampihkan. Berarti belak suci amalnya. Tidak suci dari dan itu akan dilihat orang. Makanya ulama-ulama dulu karena dia suci, ya Allah. Ingat ibu, Imam Al-Ghazali itu bu, pernah baca Imam Al-Ghazali? Riwayatnya, kenapa disebut Al-Ghazali? Anak Ghazal, anak tukang pintal tali. Orang miskin bu, orang miskin ayahnya. Lalu kena miskin tapi dia cinta ilmu. Jadi setiap dia memintal tali, dapat upah, dikumpulkan. Lalu dia ingin, setiap jumpa dengan orang-orang yang soleh berilmu, dia ingin berdoa, jadikan anakku seperti orang itu. Lalu dia berwasiat, anak-anak masih kecil, bu, anak yatim. Ghazali itu. Ya, Imam Ghazali itu. Lalu apa? Wasiatnya, piti yang dikumpulkan itu untuk dia 2 beradik, untuk belajar. Dikumpulkan piti. Habis uang piti itu, kata gurunya, saya tidak punya, tidak dapat lagi untuk biaya kita. Gimana caranya? Diusulkanlah, pergi kau ke sekolah itu, ke panti itu, yang jelas kamu bisa makan, bisa belajar. Itulah yang paling sedih bu. Pergi ke sana bukan karena untuk ilmu, tapi karena tidak ada yang dimakan. Tapi karena niatnya berhaus ilmu, diserap semua dapat. Akhirnya apa terjadi? Ulama yang tak terkalahkan. Tak terkalahkan bu. Filsafat semuanya dikuasai. Karena udah jadi profesor paling muda. Ya, betul bu? Pakaiannya sutra semuanya. Sutra semuanya. Muridnya, pejabat semuanya, orang terhebat semua, orang kaya di mana pergi dihormati.
sampai di titik nolnya. Apa? Dia tinggalkan semua jabatan itu. Dia pergi menjadi tukang sapu. Dia tinggalkan semua. Suatu hari dia sedang nyapu di Damaskus itu. Guru yang ngajar ustadz, kalau kita di sini profesor-profesor tuh menyebut, guru kita menyebut begini-gini, terdengar oleh dia, lari dia, takut dia ujub tuh, takut bangga tuh kembali. Akhirnya begitu kehancuran filsafat mempengaruhi dunia, ya habis dikuasai selama 3 tahun. Di situlah dia terbitlah buku Ihya Ulumuddin itu. Ihya Ulumuddin, tuntunan kembali beragama, menggabungkan semuanya, filsafat, tasawuf, tauhid, semuanya fikih digabung situ. Menghapuskan semua. Dibalikkan dia lagi, dipanggil lagi ke kampungnya, ke kota tuh. Dia mau dengan catatan jangan pernah saya digaji, jangan pernah saya dikasih jabatan. Coba, itu syaratnya. Syarat. Barulah dia dicampakkan semuanya, dicampakkan. Tidak ada lagi kekayaan yang melebihi itu dia. Profesor, baju, pakaian sutra semuanya, Bu. Bayangkan, dicampakkan semua. Jadi semiskin-miskinnya dan seluruh hartanya habis dibagi-bagi. Itulah Imam Al-Ghazali. Sampai akhirnya. Maka sampai hari ini tidak ada tandingan Ihya Ulumuddin itu. Seandainya mati 1000 tahun, ada Ihya Ulumuddin, terwakililah amal ibadah tentu ilmu oleh Ihya. Begitu dipuji oleh ulama-ulama. Itu Imam Al-Ghazali. Itu amal akan dilihat orang. Inilah 4 di akhir saat kita. Kalau benar kita amalkan yang 4 ini, insya Allah kita selamat di gerbang pintu kematian itu nanti. Tapi kalau tidak ada yang 4 ini, alamatlah kita karam di situ. Karam. Apa judulnya, Bu? Dihempas. Gelombang. Ya Allah. Ibu pernah menyaksikan orang mati, Bu? Orang sekarat itu? Dihempas, Bu. Karena dihempas. Betul-betul dihempas. Yang lebih dahsyatnya lagi, malaikat memukul arju, dipukul dada dan punggung oleh, keluarkan kena sombong dulu. Perawat menghimpit lagi. Betul, Bu? Dihimpit dada lagi. Dokter tidak mau tahu. Berusaha. Betul, Bu. Betul. Karena Ridwan menyaksikan. Tapi kalau Ridwan paham dulu, Ridwan panggil keluarganya. Ini orang tua kita, ayanda, ibunda kita. Dia sekarat. Apakah dilepas dengan benar? Atau kita azab dia? Dia kasih, udahlah Ustaz, kalau begitu kami ikhlas. Kalau begitu tulis pernyataan. Tulis penolakan. Betul, Bu? Kami tidak perlu digini pasang. Tidak perlu lagi. Ini karena mau, Bu. Sebab lidah tu kalau jatuh kan dimasukkan yang merah tu. Ya Allah, itu sekarat. Begitu mati, ini penyot-penyot muncung. Ya Allah, azab dia orang kalau tidak punya ilmu. Anak kena sayang tapi tidak paham, tidak punya ilmu. Kita orang tua yang azab, Bu. Dah pecah pembuluh ni, pindah sini. Pecah pindah sini, Bu. Pecah juga pindah ke sini lagi. Coba bayangkan. Habis semuanya. Terbayang apa dosa kita masa lalu. Sehingga habis tidak semuanya. Ini pecah habis, Bu. Pecah habis. Sini lagi dipasang. Tapi kalau punya kan udah, jangan dia paksa lagi. Tidak mungkin angka 10 bisa berubah jadi angka 11. Detik ini tidak bisa ditambah, betul? Tidak bisa. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dimajukan. Disuntik dengan yang cair 2 juta satu tuh, Bu. Sebesar ini coba 2 juta satu tuh. Ridwan menyebut ini air malaikat Israel ketemu. 2 juta tuh dia siap satu, Bu, ya. 2 juta satu tuh. Sini ni balik. Hidup dia 1 jam lagi. Coba untuk apa? Apa nama cairan itu, Bu? Kan bening betul besar ini. Begitu suntik itu, dipompanya balik. Jadi kalau masuk ke jam marifat, energi listrik ada betul di sentrum, Bu, untuk mancing listrik itu balik. Yang tali 3 yang bahas kita dulu, ya. Itu dia bahasan. Sampai situ. Habis di akhir saat yang